Sejarah singkat Imam Malik. Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriyah. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun kedua Hijriyah. Imam Malik dikenal luas akan kecerdasannya. Suatu ketika beliau pernah dibacakan 31 buah hadis Nabi Muhammad dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu. Keluarganya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah. Kakeknya adalah seorang perawi dan penghafal hadis yang terkemuka. Pamannya Abu Suhail Nafi, adalah seorang tokoh hadis kota Madinah dan dengan beliaulah Imam Malik mula-mula mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadis. Abu Suhail Nafi ini ialah seorang tabi'in yang sempat menghafal hadis dari Abdullah bin Umar, Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Salamah, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Suasana kehidupan Imam Malik di Madinah yang ketika itu dipenuhi dengan para tabi'in amatlah menguntungkannya. Selain Nafi, Imam Malik juga berguru dengan Ja'far As-Shadiq, cucu Al-Hasan, cucu Nabi Muhammad. Imam Malik juga belajar di Masjid Nabawi dan berguru dengan Muhammad Yahya Al-Ansori, Abu Hazim Salmah Ad-Dinar, Yahya bin Sa'ad dan Hisham bin Urwah. Imam Malik kemudian mengambil alih peranan sebagai tokoh agama di Masjid Nabawi, dan beliau juga bertindak sebagai mufti kota Madinah. 4 khalifah mulai dari Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun Ar-Rasyid dan Al-Mamun pernah jadi muridnya. Ulama-ulama besar Imam Hanafi dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya. Menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya. Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya Al-Muwatta, yaitu kitab fikih yang berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkannya kepada 70 ahli fikih di Madinah. Selain kitab tersebut, beliau juga menulis buku Al-Mudawwanah Al-Kubra. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan mazhab fikihnya yang disebut sebagai mazhab Maliki. Karena sakit, Imam Malik tidak mendatangi Masjid Nabawi selama 7 tahun di masa akhir hayatnya, hingga akhirnya wafat pada tahun 179 Hijriyah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Di antara anak-anak murid beliau yang masyhur ialah Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Tashri, Ibnu Wahab Abu Muhammad Al-Masri, dan Yahya bin Yahya Al-Masmudi.